Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini yakni dengan tema perawatan jenazah perempuan menjelang ajal hingga pengkuburan. Halo, kembali dengan saya Badiah Nur Ma'rifah dengan NIM 21204049. Bertemu kembali dengan saya di tutorial cara perawatan jenazah. Penanganan menjelang ajal hendaknya dibaringkan dengan posisi miring, lambung kanan di bawah, seraya menghadapkannya ke kiblat. Jika tidak memungkinkan, dibaringkannya dengan posisi terlentang dan berbantal, seraya menghadapkan kedua kaki ke arah kiblat. Dengan dituntun dengan mengucapkan La ilaha illallah atau yang paling pendek yaitu Allah Allah, agar yang diucapkan terakhir almarhum adalah kalimat tauhid, sehingga almarhum meninggal dengan husnul khotimah. Kemudian penanganan pasca ajal, yakni yang pertama menutup mata jenazah, yang kedua menutup mulut jenazah dengan mengikat bagian rahang ke atas kepala, yang ketiga melemaskan persendian tubuh jenazah, yang keempat melepaskan pakaian jenazah dengan lembut dan diganti dengan kain tipis, yang keenam letakkan jenazah di tempat yang tidak terlalu rendah, yang keenam memberi wangi-wangian di sekitar jenazah, yang ketujuh mengumumkan kematian, yang kedelapan mengukur jenazah untuk liang lahatnya, kemudian yang terakhir adalah memulai melaksanakan proses tajirul janais. Kemudian cara memandikan jenazah, yakni yang pertama menghilangkan najis yang ada pada tubuh jenazah, yang kedua mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah, termasuk bagian dalam kemaluan wanita yang sudah tidak perawan, yang tampak ketika dia berjongkok, dan juga masuk kelamin laki-laki yang belum dikitan. Jika terdapat najis yang membandel atau tidak memungkinkan memandikan jenazah, maka jenazah cukup ditayamumi saja. Minimal kesempurnaan memandikan, itu yang pertama ada mendudukkan jenazah dengan posisi agak condong ke belakang, yang kedua perut jenazah diulur dengan tangan secara perlahan agar kotoran keluar, yang ketiga jenazah diletakkan kembali ke posisi terlentang lalu dimiringkan ke kiri, yang keempat membersihkan kubur dan dubur jenazah, yang kelima mewudukan jenazah seperti wudunya orang yang hidup, yang keenam mengguyurkan air sabun ke seluruh bagian kanan jenazah kemudian dilanjutkan dengan bagian kirinya. Kemudian mengguyurkan air murni sebagaimana guyurannya sebelumnya. Yang kedelapan, mengguyurkan seluruh tubuh jenazah dengan air yang dicampuri sedikit kapur barus. Kemudian terakhir adalah pada basuhan yang terakhir disunahkan baca niat perempuan, karena jenazah yang saya praktekkan ini adalah jenazah perempuan. Dengan niatnya yakni nawaitul ghusla li hadhil mayitati lillahi ta'ala. Kemudian mengkafani jenazah. Minimal mengkafani jenazah adalah selembar kain yang bisa menutup seluruh tubuh jenazah menurut pendapat Imam Al-Baghawi, Imam Al-Ghazali, dan Imam Haramain. Menurut kitab Fathul Qorib yang senada dengan kitab Ar-Rawdah dan Syarh Muhazzah menyatakan bahwa minimal mengkafani adalah selembar kain yang menutup aurat. Kemudian ada tata cara mengkafani. Yang pertama, letakkan 3 utas tali, harus ganjil ya talinya, yang bisa 3, 5, atau 7. Kemudian gelar kain pertama, kain pembungkus seluruh tubuh. Kemudian gelar kain kedua, pembungkus seluruh tubuh di sebelah kain pertama. Kemudian buatlah baju kurung tidak terjahit dengan kain ketiga. Caranya dengan mengukur panjang badan jenazah dari punggung hingga kaki, lalu ambil kain kafan 2 kali lipatnya. Lipat kain tersebut hingga menjadi 2 lapisan. Buatlah lubang pas di tengah lipatan kain selebar kepala jenazah, lalu buka lipatan tersebut dan letakkan di atas kain pertama dan kedua sebelumnya. Kemudian gelar kain keempat untuk sarung dan letakkan di bagian pinggang sampai kaki jenazah. Buatlah celana dalam tak berjahit seperti popok bayi dan letakkan di atas kain keempat searah alat kelaminnya. Kemudian taruh sedikit kain yang cukup untuk membuat kerudung di atas kain ketiga atau baju kurung searah kepalanya. Kemudian taruhlah hamparan kapas, serbuk kayu cendana, dan wangian lain di atas susunan kain tersebut. Kemudian angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. Tutuplah dahi, hidung, telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur, lubang hidung, dan kedua telinga. Mulailah membungkus jenazah dengan diawali dengan menggunakan celana dalamnya, lalu membungkus dengan sarungnya. Kemudian mengenakan kerudungnya, memasang baju kurungnya dengan memasukkan kepala jenazah pada lubang baju kurung dan menutup kembali baju kurung yang telah dibuka bagian depannya, lalu bungkus dengan kain kedua dan kain pertama. Kemudian ikat bagian siku atau badan dan juga kaki dengan tali yang telah disiapkan tadi. Tata cara sholat jenazah, yakni yang pertama niat sholat jenazah perempuan. Usolli ala hadhil mayitati arba'a takbirati fardhu kifayati imaman makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, melakukan takbir 4 kali. Yang keempat, takbir pertama membaca Al-Fatihah. Kemudian
Yang kelima, takbir kedua sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang keenam, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah perempuan, yakni Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian yang ketujuh, takbir keempat membaca doa untuk jenazah perempuan, yakni Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian yang kedelapan, mengucapkan salam. Pemberangkatan jenazah akan diberangkatkan pihak yang mewakili keluarga. Sebelumnya akan menyampaikan sambutan pelepasan jenazah dan ikrar. Ikrarnya ini berisi apakah jenazah berperilaku baik atau tidak di kehidupan sehari-hari, maka nanti audien akan menjawab baik, seperti itu. Kemudian sebaiknya pelayat mengiring jenazah dengan berjalan di depan atau mendahului jenazah dengan perkiraan seumpama pelayat ini menoleh ke belakang, jenazahnya itu masih kelihatan. Yang kedua, mengiring jenazah dengan mendahului mayit lebih utama daripada berada di belakang jenazah. Hal ini berlaku bagi pejalan kaki maupun berkendara. Kemudian yang ketiga, dalam mengiring jenazah sebaiknya tidak menggunakan kendaraan kecuali ada unsur seperti sakit atau tidak mampu. Penguburan jenazah itu ada cara-caranya, yakni yang pertama, mula-mula dibuatkan liang lahat sepanjang jenazah yang dalamnya kira-kira setinggi orang ditambah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter. Di dasar lubang dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat, maksudnya agar jenazah tidak mudah dibongkar oleh binatang buas setelah jenazahnya membusuk. Kemudian yang kedua, setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Ketika kita meletakkan jenazah, hendaknya membaca doa dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah. Kemudian tali-tali pengikat kafan dilepaskan, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Kemudian jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu dan di atasnya ditutup dengan tanah sampai galian liang kubur kembali rata. Tinggikan gundukan tanah ukuran dari permukaan tanah dan di atas kepala diberi tanda batu nisan. Ini dimasukkan agar berbeda dari yang lain dan agar kuburannya dapat terjaga dan tidak dihinakan. Hal ini disesuaikan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW menggali liang lahat dan menancapkan batu bata dan meninggikan kuburan sekedar 1 jengkal. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian tanah kubur jenazah disiram air mawar dan air biasa. Hal ini sesuai dengan hadis bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah menyiram kuburan putra beliau Ibrahim. Kemudian mendoakan dan memohon ampun jenazah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya apabila Nabi SAW selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atasnya dan bersabda, mohonkanlah ampun untuk saudaramu dan mintakanlah untuknya supaya diberi ketabahan karena sesungguhnya ia sekarang ditanya. Adapun mentalking mayit itu atau jenazah itu sebenarnya tidak wajib atau fardu. Hukum mentalking mayit atau jenazah itu adalah sunnah dan waktunya itu setelah dikuburkan. Biasanya orang yang mentalking itu duduk menghadap muka mayit di atas kubur dan orang-orang lain daripada pengiring mayit berdiri sekeliling kubur. Jika sekiranya mayit tidak ditalkinkan, tidaklah orang yang tahu atas kematiannya itu menjadi berdosa karena hukumnya hanya sunnah dan tidak perlu kuburan digali kembali, sedang kesunatan talqin adalah jenazah setelah dikuburkan. Pertanyaan dalam kuburan akan ditanyakan oleh Munkar Munkir sesuai dengan hadis riwayat Muslim, yakni man rabbuka wa man dinuka wa man nabiika wa ma kiblatuka wa man ihwatuka wa ma imamuka wa ma manhajuka wa ma amaluka, dengan arti siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, apa imammu, apa jalan hidupmu, apa amalanmu. Hadis riwayat Muslim. Orang mukmin menjawab keduanya, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Islam agamaku, Muhammad adalah nabiku, ia penutup para nabi. Ka'bah adalah kiblatku, orang-orang mukmin adalah saudaraku, Al-Quran adalah imamku, sunnah Rasul adalah jalan hidupku, aku membaca kitabullah dan beriman serta membenarkan. Malaikat Munkar Nakir berkata kepada ahli kubur yang beriman itu kepada mendapat taufik untuk menjawabnya, kau benar, tidurlah seperti tidurnya para pengantin yang tidak dapat membangunkannya kecuali orang yang paling mengasihinya. Hadis riwayat Muslim. Jikalau yang meninggal adalah orang munafik, ia menjawab, aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya.
dan saya tidak tahu. Kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu, dikatakan kepada bumi. Himpitlah dia, maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan dan kamu akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidur tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Berdoa sebelum meninggalkan kuburan itu yang pertama adalah pengantar Al-Fatihah, yang kedua adalah Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian tahlil dan takbir, kemudian membaca surat Al-Falaq, tahlil dan takbir kembali, kemudian surat An-Nas, kemudian membaca tahlil dan takbir, dan yang terakhir adalah Al-Fatihah. Ini minimal. Ada tahlil yang lebih panjang juga, bisa disesuaikan. Untuk tutorialnya akan saya tampilkan setelah pembahasan. La ilaha illallah.
صل على هذه الميتة 4 تكبيرة فرض الكفاية إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syairin Al-Jami'in 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 Ya Rabbana Al-Rahim Kama Yambari Jalal Wajika Wa'ala Sultan. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hifdzan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla Ramadan minal maut wa qil lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak keluarga ingin menanyakan kepada seluruh warga bahwa jenazah ini saya Pak Awon. Saya nama Awon. Saya nama Awon. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis salat qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Fulana binti Adam. Iki suara alam syukur. Mula sira dengan lali karep dan jiwa mula ora ana pangeran Gusti Allah. Karena Muhammad itu Allah. Saiki sira mangun ing panggonan sing ora kenal. Mula yen ana malaikat loro bakal marang sira kajengan sira wasilan ngerti sira malaikat loro iku yo Allah. Yen malaikat loro iku tekolan
ngelungguhke sira serta takon mengke he menungso sapa pangeranmu apa agamamu sapa nabimu apa akidahmu ngendi ilmu lan apa sing mbok ucapake nalika sira urip lan mati mula jawaban kanthi tegas lan mantep Allah pangeranku yang sira ditakoni ambal kaping pindho mula jawaban Allah pangeranku mula jawaban kanthi tegas lan mantep ora perlu wedi mula jawaban kanthi tegas lan mantep Allah pangeranku Nabi Muhammad nabiku Islam agamaku kitab Al-Quran panutanku Ka'bah kiblatku salat 5 waktu wajibanku muslimin muslimat koncoku urip lan patiku tansah netepi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lanang binti Adam kedelana temenan wijak sing wis tak ajarake marang sira ini elingono menawa sira wis manggon ing alam barzah temeka kiamat ya iku wektu para makhluk ditangekake sangka kubure ngerti ya menawa pati iku hak alam kubur itu hak nikmati Allah itu hak siksa kubur itu hak pitapane malaikat mungkar nakir itu hak dina ditangekake makhluk itu hak hisab itu hak syariat Kanjeng Nabi Muhammad itu hak surga itu hak neraka itu hak ketemu Gusti Allah itu hak dan Allah bakal nangekake menungso sangka kubur itu hak Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Syai'un lailam Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'an wa yafi'an ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yes.